Proses tektonisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, jenis-jenis, dan juga dampak proses tektonisme. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rina Mawarda Batubara dari jurusan Pendidikan Geografi, NIM 3213131058. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian tektonisme. Di sini pada slide pertama dapat kalian lihat pengertian tektonisme. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang dimaksud lipatan adalah bentuk muka bumi hasil penggerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkedut dan melipat. Selanjutnya, pada slide selanjutnya akan dibahas mengenai jenis-jenis tektonisme. Berdasarkan kecepatan dan luas cakupnya, gerakan tektonisme terbagi atas. Yang pertama, dapat kalian lihat epirogenesa, atau disebut juga epirogenetik, adalah proses naik turunnya permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen yang bersifat lambat, arah pergerakannya vertikal, dan berlangsung cukup lama di permukaan bumi yang luas. Epirogenesa cenderung mengubah letak dislokasi permukaan bumi. Epirogenesa ini terbagi menjadi dua, yaitu dapat kalian lihat di slide selanjutnya. Epirogenesa positif adalah gerakan epirogenetik yang menyebabkan turunnya lapisan permukaan bumi sehingga permukaan air laut akan terlihat naik. Contohnya adalah tenggelamnya pulau-pulau. Selanjutnya ada epirogenesis yang negatif, yaitu adalah gerakan epirogenetik yang menyebabkan naiknya lapisan permukaan bumi sehingga permukaan air laut akan terlihat turun. Contohnya adalah munculnya pulau-pulau baru yang pada mulanya pulau tersebut berada di bawah laut. Selanjutnya, pada slide selanjutnya yaitu orogenesa atau disebut juga orogenetik, adalah gerakan lempeng yang lebih cepat dan mencakup wilayah yang sempit di permukaan bumi. Orogenesa cenderung mengubah bentuk deformasi permukaan bumi. Peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam gerakan orogenesa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah patahan atau sesar, atau bisa juga disebut fault, adalah bagian permukaan bumi yang mengalami gerakan atau patahan karena pergerakan tenaga endogen yang memiliki arah mendatar dan saling menjauh satu sama lain, yang menyebabkan retaknya batuan. Bagian permukaan bumi yang mengalami patahan tersebut di bidang patahan. Bidang patahan juga dapat mengalami pergeseran secara horizontal maupun vertikal yang disebut dengan sesar atau fault. Gerakan sesar terdiri atas sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar yang dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, selanjutnya dapat kita lihat lipatan atau fault adalah bentukan permukaan bumi yang terbentuk lipatan atau gelombang karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah yang saling berlawanan, sehingga membuat lapisan-lapisan batuan menjadi terlipat. Dalam proses lipatan, ada bagian permukaan bumi yang menurun, atau disebut juga dengan siklin, dan ada bagian permukaan bumi yang terangkat, atau disebut dengan antiklin. Gerakan lipatan terdiri atas beberapa jenis. Dapat kalian lihat juga pada gambar di slide selanjutnya. Sesudah kita mengetahui tentang jenis-jenis dari proses tektonisme, saya akan menjelaskan tentang dampak yang terjadi karena adanya proses tektonisme. Yang pertama dapat kita lihat dampak positif. Dampak positif dari tektonisme yaitu untuk permukaan bumi adalah membuat pegunungan, bendua, lembah, perbukitan, dan juga palung terbentuk. Ini kemudian menghasilkan banyak mineral di dalam permukaan bumi seperti contohnya potensi sumber daya alam tambang, berlian, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga beberapa dampak positif dari tektonisme seperti bisa menghasilkan lokasi penyimpanan gas alam serta minyak bumi, memberikan panorama yang sangat indah, bisa dijadikan lokasi wisata seperti salah satunya yang ada di Indonesia yaitu Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah, dan juga wisata pendakian Gunung Semeru, Jawa Timur. Namun, dapat kita ketahui terdapat juga dampak negatif. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Dampak negatifnya yaitu selain bisa memberikan dampak positif, tektonisme juga bisa menyebabkan dampak negatif, terutama penyebab Indonesia rawan bencana alam seperti longsor, gempa bumi, serta tsunami. Selain itu, ada juga beberapa dampak negatif seperti lereng yang terbentuk lewat patahan dengan bentuk sangat terjal sehingga tidak bisa digunakan untuk perkebunan. Gempa bisa menyebabkan kerusakan untuk manusia dan ketika terjadi di laut maka bisa menyebabkan tsunami. Sekian penjelasan saya tentang proses tektonisme. Terima kasih.